Maka ulama sebagian menyimpulkan kisah ini menunjukkan pesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang banyak yang berbuat maksiat. Kalau pernah salah, memang kita nggak sempurna. Tapi sifat kemanusiaan kita menunjukkan kita mesti tobat. Sebab ada makhluk sempurna yang nggak kenal salah, malaikat. Makhluk salah nggak kenal benar, jadi nggak kenal tobat, namanya setan. Ada makhluk tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Ketika salah dia kembali kepada yang benar, namanya manusia. Jadi bedanya manusia dengan malaikat, malaikat gak pernah salah, manusia salah. Bedanya manusia dengan setan, setan salah gak mau tobat, manusia salah pasti tobat. Jadi kalau ada manusia salah gak mau tobat, patut ditanya, ini manusia atau? Ya, Bani Adam. Nah, ketika dimasukkan ke surga, maka nikmat surga itu kan diberikan, jaminan kan, Nabi kan dijamin kan, Rasul dijamin kan, maka langsung dimasukkan. Tapi di situ dilatih sifat kemanusiaannya. Apa sifat kemanusiaannya? Quran surah kedua ayat 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Awas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam, kamu dan pasanganmu, istrimu masuk ke dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tum ragadan haitsu syi'tum. Silakan nikmati semua kenikmatan di surga. Wala taqraba. Tapi jangan dekati ini. Jangan sentuh yang ini. Hadhihi syajarata, pohon yang ini. Sentuh pun gak boleh, mendekat gak boleh. Awas. Jadi nanti ada yang dahsyat, larang itu, larang. Perintahnya ada yang mendekat pun gak boleh. Apalagi dikerjakan. Zina, perintahnya wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran jangan dekat-dekat, berarti dosanya gede, besar. Mendekat ya gak boleh. Kalau dikerjakan makin dahsyat dosanya. Makanya zina masuk ke dalam sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. Dekat-dekat aja gak boleh. Nah, cuman psikologi masyarakat sekarang itu, kalau nggak boleh dekat-dekat, makin penasaran. Itu yang jadi masalah. Makanya di Quran itu seringkali tegas. Kerjakan jahanam, kerjakan neraka. Harus begitu. Karena ada orang itu kalau dilarang suka penasaran. Nih, lubang, jalan. Di lubang ini ada buaya, lompatnya tinggi. Ada tulisan di sini, hati-hati, dilarang nengok. Lewat. Apa sih ini? Penasaran. Oh, gitu. Jadi kalau masih begini, kadang pengen dilihat, ganti kalimatnya, nengok wafat. Selesai. Udah. Itu sederhana gitu. Ya, makanya banyak kalimat di Quran tuh begitu. Hati-hati. Ya, orang yang merencanakan pembunuhan berencana, Quran surah 4 misalnya kan, An-Nisa. Ya, misal dia ayat ke 92-nya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, satu orang beriman saja, maka dia sudah pesan kapling neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dilaknat wa 'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang dahsyat. Siapa yang pengen pesan kapling di neraka jahanam? Maka muncul yang seperti itu, datang. Saya kembalikan ke sini, maka caranya adalah buka dulu ini nih. Buka dulu sekatnya. Tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi Adam ketika kemudian ditempatkan di surga, surga ujian ya, bukan surga yang akan kita tempati. Dari mana dalilnya Ustaz? Karena di surga nanti kita itu sudah nggak ada ibadah lagi. Nggak ada ibadah. Nggak ada yang salat lagi, nggak ada yang puasa lagi. Cukup di dunia aja. Di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya. Kita panen nanti. Ya, jangan terlampau soleh, cita-cita di surga supaya bisa sholat tahajud. Allah, terlampau soleh. Udah tahajud di dunia aja, nyampe sana tinggal nikmati. Tinggal dinikmati. Kebiasaan dunia masuk semua. Ya Allah, makan nikmat, pengen anggur, nggak usah jauh-jauh, tinggal ngambil. Masya Allah. Ustadz merokok boleh nggak? Oh, silakan, ambil apinya di neraka. Ya. Dah. Jadi Allahu Akbar, Allah astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian, ke situ kemudian turun ke bumi, jadi ujian. Digodalah oleh setan, fawaswasalahum syaitan, digoda oleh setan. Singkatnya ketika digoda itu, kemudian godaan itulah yang menjauhkan Nabi Adam dan pasangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah terpeleset turun ke bumi. Singkatnya jadi pelajaran itu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika Nabi Adam, padahal beliau nabi,
sifat Nabi itu maksum. Kenapa diperkenankan oleh Allah berbuat salah pada saat itu dengan sifat kemanusiaannya? Padahal beliau Nabi. Awas hati-hati. Ternyata bukan karena sifat kenabiannya, tapi sebagai contoh bagi anak cucunya yang bukan Nabi, yang tidak punya sifat maksum. Jadi kalau nggak diberikan contoh begitu, tidak ada jalan bagi kita bagaimana cara mengembalikannya. Makanya dibuat kisah dalam Al-Quran itu, disampaikan, bukan dibuat kisah, kisahnya ada, disampaikan ke kita. Diberitakan, ini dulu Adam dengan sifat kemanusiaannya salah. Padahal dia Nabi, maksum, bisa dijaga oleh Allah. Kenapa diperkenankan salah? Untuk menunjukkan ibrah, pesan kepada kita, kalau salah, begini cara kembalinya. Maka ketika berbuat keliru itulah diturunkan kalimat pertamanya, untuk mengangkat sekat ini. Jadi kalau nggak pernah diangkat, ini hubungan dengan Allah itu tersekat. Diangkat sekat ini, apa yang diturunkan pertama kali? Kalimat untuk mengembalikan kepada yang jernih. Asal jernih begini, ditutup begini, dikembalikan lagi. Sesuatu yang dikembalikan ke awal dengan cara yang baik disebut dengan tabayatubu. Sifatnya disebut dengan taubah. Awas, awas. Hati-hati. Maka Allah turunkan kalimat pertama ketika turun ke muka bumi. Kalimat pertamanya, Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah turunkan kalimat taubat. Taubat itu maksudnya kembali kepada jalan yang baik. Tadi tersekat, buang sekatnya, balikin lagi ke awal. Ya, fataba alaih. Maka diterimalah jalan kembalinya itu. Kalau sudah balik lagi silahkan, pengen apa aja diberikan. Minta. Maka apa kalimat tobat yang pertama kali itu? Disebutkanlah di Quran surah ke-7 tadi, ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat pertama untuk membuka sekat-sekat yang haram dan maksiat saat kita merasa ingin kembali ke jalan yang benar. Maka ulama sebagian menyimpulkan, kisah ini menunjukkan pesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang banyak yang berbuat maksiat. Kalau pernah salah, memang kita nggak sempurna. Tapi sifat kemanusiaan kita menunjukkan kita mesti tobat. Sebab ada makhluk sempurna yang nggak kenal salah, malaikat. Makhluk salah nggak kenal benar, jadi nggak kenal tobat, namanya setan. Ada makhluk tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Ketika salah dia kembali kepada yang benar, namanya manusia. Jadi bedanya manusia dengan malaikat, malaikat nggak pernah salah, manusia salah. Bedanya manusia dengan setan, setan salah nggak mau tobat, manusia salah pasti tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut ditanya, ini manusia atau sifatnya. Jadi kita mesti tanyakan, lihat di cermin. Kalau Anda pernah punya salah, pasang cermin yang besar, tanya, kamu ini manusia apa setan? Manusia. Setan. Manusia. Setan. Saya manusia. Saya mesti tobat. Kamu kalau nggak tobat sekarang, wafat kamu. Tuliskan. Nggak tobat, wafat. Tuliskan. Sujud Anda, bangun malam, minta, nangis, minta, tobat. Kalimat itu. Makanya setelah kalimat itu dibacakan, baca, muncullah kemudian ayat 26, 27-nya itu. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu, kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, anak cucuku, disebut anak cucu. Jadi kisah tadi itu buat kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Jangan sampai kamu digagalkan oleh setan, digoda setan. Seperti dulu bapak ibumu, kakek nenekmu, dipelesetkan begitu. Kamu jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Kalau kejadian, begini cara pulangnya. Makanya kalau ingin berdoa, pertama kali sebelum meminta, lulus ujian kah, lancar rezeki kah, damai di rumah tangga, buka dulu sekatnya. Supaya apa yang kita minta mudah masuk semuanya. Jelas? Buka. Kalimat pertama standarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Ini yang paling standar, dosa standar. Ya, dosa standar itu jangan dipahami harus dilakukan, tidak. Ya, kalau dikerjakan, begini awal membuka sekatnya. Paham? Saya cepat. 2, agak naik level dosanya. Ini satu contoh dosa ini agak besar yang ini. Bahkan dosanya bisa lebih dahsyat kalau direncanakan, diniatkan. Misal, maaf. Saya pun mengagendakan nanti di tahun ini mudah-mudahan bisa Allah berikan kesempatannya. Saya pengen juga bisa safari ke pesantren-pesantren, ya, lembaga permasyarakatan, ya, Sukamiskin misalnya, kemana lagi, bisa lihat. Saya pengen sampaikan kepada mereka bahwa Anda nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah berbuat salah. Cuman kita bisa berubah. Dan banyak di masa lalu orang yang banyak salah.
Ada pemabuk, pezina, pembunuh, dan mereka memilih tobat, dan ternyata dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi. Kenapa kita nggak bisa? Ini dosa yang pernah dilakukan dalam kasus pembunuhan. Kalau yang ini tidak sengaja, sifatnya tidak sengaja. Ini contoh, diperkenankan oleh Allah sebagai contoh. Kalau orang berbuat seperti itu, bagaimana cara baliknya? Kenal Nabi Musa? Kenal. Luar biasa, Nabi Adam kenal, Nabi Musa kenal. Jangan-jangan Fir'aun juga kenal. Ya Allah. Saya tuh kalau Fir'aun suka ingat suka bumi itu, hubud dunia. Suka bumi, hubud dunia. Suka hubun, bumi dunia. Saya tanya di panggung, ada yang kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Di sini masih agak mendingan lah Nabi Adam, Nabi Musa. Sana Fir'aun. Nabi Musa paham semua kisahnya. Secara singkat kemudian sedang beliau berpetualang. Secara singkat ya. Jalan menemukan dua orang berselisih. Berselisih sampai mau berantem. Dipisah sama Nabi Musa. Dipisah. Udah dipisah sama beliau, pisah, jangan begini, ini nggak bagus. Dipisahin singkatnya. Saat dipisahin itu, ini belum ada pengangkatan sebagai nabi, ya. Saat dipisahkan itu, tiba kemudian ternyata salah satu yang berselisih itu adalah dari kelompoknya, kampungnya lah, golongannya. Sama-sama tanah kusir misalnya gitu kan. Malah ngadu, Musa kamu gimana? Kamu kan teman saya, sekampung kita nih, ini merendahkan kita nih. Ayo keroyak bareng-bareng. Ini provokasi kata Musa, diluruskan oleh Musa. Diluruskan. Begitu diluruskan masih ngotot, diberi pelajaran, tampar oleh Musa. Nabi Musa itu kekuatannya, teman-teman sekalian, setiap nabi itu punya kekuatan 10 kali laki-laki biasa. Dan Nabi Musa terkenal sebagai nabi juga yang paling kuat. Tampar, wafat. Nabi Musa. Alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa juga baik, semua nabi baik, semua nabi baik. Ingat, jangan dipotong kalimat saya, nabi kita semuanya baik. Semua baik. Semua baik, semua baik, semuanya baik, semuanya baik. Baik, tampar wafat. Begitu ditampar, padahal Musa melakukan sesuatu yang benar dan nggak ada niat memberi pelajaran aja niatnya memberi pelajaran, bagus, bang benar. Tapi begitu kemudian dia wafat, ada perasaan bersalah. Apa doanya kemudian pada saat itu diabadikan dalam Al-Quran? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Yang indah fataba alaihi. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku salah, zalim saya. Padahal nggak diniatin loh Pak Bu, nggak diniatin, cuman kejadian gitu kan. Dan itu belum ada pengangkatan sebagai nabi, belum. Nanti diangkatnya setelah bertemu nanti kisah yang lainnya. Di secara singkatnya terjadilah peristiwa itu, lalu turunlah kemudian diabadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Jadi kalau ada di antara kita, misal pernah berbuat siapapun, tingkat kesalahannya sampai ke sini, nggak sengaja atau pernah berbuat yang serupa, cepat taubat. Karena kalimatnya sudah turun. Nanti kalau sampai hari kiamat gak taubat, lebih berat lagi. Coba mau berkata apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hei, aku kan dah turunkan kalimat di bumi supaya kamu taubat. Kamu kan pernah bunuh orang kan? Tanggal sekian, jam sekian, kamu kejar-kejar, kamu tembak, kamu bom, kamu bunuh, kamu tusuk, kamu pukul, kamu macam-macam kan? Ada semua rekamannya terbuka. Aku turunkan kalimat taubat lengkap dengan kisah tuntunannya. Kenapa kamu gak taubat? Mau jawab apa? Allah sudah kasih cara pulang tapi nggak digunakan. Allah nggak salah kan di situ. Diturunkan kalimatnya dan bahkan dijamin fataba alaih, diampuni oleh Allah. Ayo balik lagi. Makanya 2000 tahun setelah Nabi Musa, lahir Nabi Muhammad SAW. Itu diantara sahabat-sahabat yang jadi sahabat terbaiknya. Kan dulu banyak yang hobinya juga begitu, jahiliyah. Ada yang hobinya berkelahi. Kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu luar biasa, tegas, kekar, wah senang duel sebelum masuk Islam. Siapa yang berani dengan saya? Ayo naik ke bukit itu, Jabal Qubais ditunjuk, bukit paling favorit. Naik ke sana, yang sekarang ada istana raja di situ, ya di samping Zam-Zam itu. Naik. Sebelum berduel dengan saya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Masuk Islam halus, tersentuh, masuk Islam. Lalu kasarnya berubah menjadi tegas, dipakai melindungi Nabi SAW, dipakai menegakkan syariat dengan baik. Kehalusannya muncul, sampai datang tengok orang jadi khalifah, perhatikan orang, luar biasa. Tegasnya muncul. Ya, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul itu, seorang munafik, kalau sholat di belakang Nabi, saf paling depan. Tapi begitu bubar, provokator paling pertama Abdullah bin Ubay bin Salul.
Begitu keluar, Muhammad nih SAW. Mecah belah kita aja. Datang ke sini pengen jadi pemimpin. Dia punya masjid sini, kita bikin masjid yang lain. Bikin dilarang. Selalu dipecah. Orang dah siap-siap perang Uhud, di pertengahan jalan, diprovokasi. Balik aja balik. Pasukan musuh lebih kuat. Ayo balik-balik. Sepertiga berputar desersi. Anda bayangkan? Tapi apakah Nabi langsung menghukumi? Tidak. Nabi kenapa nggak dihukumi? Umar, gregetan saya. Ya. Kata Nabi, kan belum jelas kelihatan nampaknya. Nanti jadi fitnah, pecah nanti semuanya karena dia masih dianggap pemimpin di kalangan yang lainnya. Biarlah nampak nanti Allah berikan hujahnya untuk dia. Satu kali, tapi kalau di depan baik, di belakang menusuk dari belakang. Satu kali sakit. Begitu saat sakit itu anak Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya namanya Abdullah, baik, soleh. Nah ini juga jangan simpulkan kalau keluarga misalnya bapaknya nggak bagus, pasti anaknya nggak bagus, belum tentu. Belum tentu. Kenal Abu Jahal? Anaknya Ikrimah. Bapaknya musuh Nabi luar biasa, anaknya pembela Nabi yang paling hebat, penunggang kuda yang dahsyat, saf paling depan kalau jihad. Sampai Nabi itu dengan menghormati Ikrimah tidak pernah menyebut Abu Jahal di depan Ikrimah. Jangan singgung bapaknya, jangan. Supaya anak ini dalam ketenangan. Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya taat, namanya Abdullah juga. Sakit bapaknya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bapak sakit, kata Nabi, berikan ini, kasih air, berangkat pulang sana. Katakan dari Nabi. Datang senang pulang. Ya abadi, papa ini dari Nabi. Apa sih Muhammad? Lempar, habis. Sampai sekarat disampaikan, datanglah Nabi ke rumahnya. Tapi nanti saat turun surat Taubah itu untuk dilarang menyolatkan. Begitu datang ke tempatnya, apa yang dikatakan? Manjanya luar biasa. Ya Rasulullah, itu di depan Abu Bakar, ada Umar dan yang lain-lain. Ya Rasulullah, biarkan aku wafat dengan mengenakan jubah terluarmu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Cuman jubah aja kok, pakai. Dia meninggal. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu meresahkan, wafatnya begitu kolokan. Ya. Tapi habis.